Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Eva Siti Fatimah dari kelas 3B reguler. Kali ini saya akan mereview kembali jurnal hukum pidana yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik oleh Tony Yuri. Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaan agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, maka kita harus memulihkan hukum yang dilanggar itu, supaya dapat ditegakkan kembali. Dapat kita pahami bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Berkenaan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce, maka titik fokus perlindungan konsumen yaitu pada pasal 4.c dan H yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa atau jasa, serta berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian. Apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, maka konsumen dapat meminta kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa tersebut yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, jika barang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan pada pasal 49 ayat PP PSTE juga mengatur khusus tentang hal tersebut, yang mengatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau dapat cacat tersembunyi. Selain kedua ketentuan tersebut, apabila ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan foto pada iklan atau keterangan yang disampaikan pelaku, maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha secara perdata dengan dalih terjadinya wan prestasi atas transaksi jual beli yang dilakukan tersebut. Faktor-faktor tersebut sebenarnya dapat diminimalisir ketika pemerintah, dalam hal ini negara, serius dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi masyarakat. Hal ini terjadi karena era globalisasi membuka beberapa peluang terjadinya kejahatan, sehingga diperlakukan keseriusan untuk negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Jika faktor hukum yang ada saat ini, para aparat penegak hukum memang menggunakan KUHP, KUHAP, UU ITE, dan undang-undang terkait lainnya sebagai dasar hukum dalam menjerat para pelaku penipuan berbasis e-commerce. Namun dalam implementasinya, dengan banyaknya pasal yang ada ditetapkan kepada pelaku, mengakibatkan banyak terjadi multitafsir bagi aparat penegak hukum, sehingga dalam implementasinya diperlukan satu pasal yang khusus untuk mengatur tindak pidana penipuan berbasis e-commerce yang dapat dimasukkan kepada Undang-Undang ITE. Sampai di sini review kali ini mengenai jurnal yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik oleh Tony Yuri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.